Teteh ta atau setahun lebih ngerasakan untuk sehat-sehat, merasa sakit wae dan tak terang. Eta sakit naon? Ya pindah-pindah ke kadang ke bidan, ke mantri, ke rumah sakit, ke dokter. Terus seringnya Kak Abdi narosken, aku tuh sakit apa sih dok? Sudah sehat apa belum sih? Lah, sehat itu menurut teteh kumaha? Ya, jadi begini, teteh tadi bilang habis diinfus dari awal tahun tadi eh, teteh nyarios bahwa udah diinfus sampai 5 kali di IMAH. Lah hobi kok diinfus? Diinfus eta tujuannya naon? Tujuannya infus itu pertama tuh sebenarnya untuk ketika orang dehidrasi atau sulit asupan dahar jangan asupan minum. Itu tujuan pertama, tujuan awal. Terus kemudian tujuan kedua eta asupkan obat-obat yang memang kudu lewat infusan. Biasanya obat-obat yang memang penting untuk bisa asup obat lewat mulut untuk bisa ngalet landong, tidak bisa minum obat. Terus tujuan katilu eta tujuannya supaya pasiennya istirahat, bed rest, ngedeng atau nangkarak wae sementara satu dinten dua dinten sampai sistem kekebalan tubuhnya naik. Jadi penyakitnya tubuh bisa mengalahkan penyakit kita sendiri dibantu oleh jeng obati dokter begitu. Dan teteh puyeng dikit, leseh dikit minta diinfus. Pusing dikit, lemes dikit, seel dikit minta diinfus. Lah, ku di Januari ke ayat nah itu teteh geus diinfus 5 kali di imah. Tak terang sakit naon, tak dicek darah, untuk kenyahaan sakit naon, tapi teteh mintanya diinfus terus yang tenaga kesehatan terdekat rumah teteh. Akhirnya teteh ngerasana marurung wae, merasa badannya lemah, mudah sakit. Padahal mungkin misalnya teteh gejalanya puyeng dan lemes, misalnya minum obat pereda puyeng atau pereda nyeri, jeng minum vitamin, atau mungkin teteh cukup tidur misalnya, cukup sarikna misalnya. Nah, dalam satu poe, dua poe itu sakitnya bisa cager gitu. Tetapi teteh terlanjur diinfus dan kemudian dikatakan sakit ini misalnya sakit tipes. Lah padahal encan diperiksa laboratorium atau dinyatakan bahwa ya nyeri karena sakitnya karena tipes. Udah tipes, kemudian gangguan ya gangguan itu jadi teteh jadi bingung. Aku tuh sakitku banyak. Sakit iya, sakit itu, sakit itu. Jadi merasa pengharapannya jadi makin menurun. Apalagi usia makin tua. Kemudian teteh udah selesai, terus tiap dinten karena merasa sakit-sakitan untuk beraktivitas, untuk masak, untuk nyesen, untuk main ke tetangga, cicing wae di imah ngerasakan. Ya, kumaha ya rasana dada nyeri, punduk pegel, bekang engap. Dan lamun orang itu lamun cenderungnya cicing ngerasa-ngerasakan apa nu dirasa di awak ya kerasa sadayana. Abdi wae lamun cicing kieu nya. Puyeng, sirah agak puyeng dikit, pundu agak pegel, tenggorokan garing, hidung agak mampet sedikit, beteng agak sedikit pino, iya bitis kanan juga pegel. Lah, lamun cicing kita ngerasa-ngerasakan nutek nyaman, ya akan loba keluhannya teteh. Tapi lamun teteh aktif bekerja ngedaman naon wae nu nyenengkan ati, misalnya masak nasi goreng nu enak, makan mangga nu ada apa berbuah di halaman depan imah. Dan nanti teteh udah aktif lagi, aliran darahnya lancar, ototnya bergerak, teteh merasa fit, keluar keringat. Dan teteh akan jarang sakit deh. Orang teteh tensi normal, nggak ada kencing manis, eh, tubuh teteh juga langsing, usia juga masih 50-an. Jadi ulah ulah marurung mikiran penyakit dan ngerasa-ngerasakan tak nyaman wae. Hidup kia lamun dirasakan tak nyamannya wae, hidup itu ya akan jadi membuat kita sedih, merana. Hidup itu juga kudu dirasakan enaknya juga. Enaknya buah mangga nu dipayun, enaknya bikin nasi goreng sendiri dimakan jeng keluarga.
Ketika teteh semangat hidupnya udah mulai bangkit lagi, mulai seneng deui, teteh dengan sendirinya sehat. Untuk kudu orang itu terbebas dari penyakit selamanya ya. Kadang-kadang sakit itu wajar, namanya usia kita menua. Tapi ndak akan anu serius kalau teteh mulai berpikiran sehat, mulai aktif gawe deui, aktif dengan kesibukan deui. Ayo semangat, isi dengan kesibukan lu nyenengin hati, ya.